Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan MI. Kali ini kami berada di Bogor, Jawa Barat. Dan kali ini kami akan mewawancarai Adi MS, seorang arranger dan komposer yang sangat terkenal di Indonesia. Dia pernah melakukan sebuah langkah yang cukup drastis di awal tahun 90-an ketika beralih dari jalur pop menuju jalur orkestra yang dianggap sebanyak kalangan saat itu adalah jalur yang tidak populer di Indonesia. Kenapa Adi mengambil langkah itu dan tentunya jalan perjalanan hidupnya Mas Adi selama ini. Mari kita wawancara langsung dengan Mas Adi MS di Kebun Raya Bogor. Pagi Mas. Pagi. Mas. Oke Mas. Menarik sekali Mas. Ini kemarin ketika kita mau wawancara Mas Adi, itu hal pertama yang Mas Adi utarakan tuh idenya gimana kalau wawancaranya di Kebun Raya Bogor. Terus terang buat kami sendiri cukup surprise karena kami kan di Jakarta, Mas Adi juga di Jakarta. Memang kebetulan Mas Adi ada acara di Bogor ya Mas ya. Dan kami tahu sepertinya Mas Adi tuh ada daya tarik sendiri tentang taman itu gimana Mas Adi? Ya mungkin karena dari kecil aku suka gunung daripada laut ya. Terus di saat aku sekolah aku suka naik gunung. Nggak jauh-jauh sih, kalau weekend tuh sering sekali weekend tuh aku habisin di Cibodas, camping, terus naik Gunung Pangrango, naik jam 12 malam sampai puncak subuh, lihat matahari terbit. Sensasi seperti itu yang terus menetap sampai sekarang, sehingga kalau aku ke luar negeri kemanapun pasti yang aku cari taman dulu. Jadi sampai sekarang ya aku akrab dengan taman di banyak negara. Ya Mas, terus juga. Halo Mas. Oke, Mas, terus kalau keluar negeri, Mas Adi paling suka kan Royal, sambil jalan mungkin Mas dari belakang. Royal Botanical Garden diantaranya. Itu kenapa Mas? Enggak tahu kenapa ya mungkin karena aku tinggal di kota besar kali. Jadi kayak Jakarta tuh kan jarang kita bisa temui taman, apalagi pohon-pohon tua seperti ini gitu. Sehingga ya gimana, kalau di Jakarta kan yang ada mall, bangunan-bangunan gitu yang sedemikian rupa. Kalau kita mau mau santai seolah-olah mesti masuk AC, terus yang shiny gitu. Pengennya tuh di Jakarta ya seperti ya kayak di kota-kota lain, di negara-negara lain, gampang nemuin taman seperti ini. Nggak usah sebesar ini ya, kecil-kecil tapi banyak gitu. Dimana kalau kita penat gitu, kita nggak usah masuk mall, kita udah tinggal duduk, jogging, dan ketemu orang di tempat yang santai, terbuka gitu. Kan jarang. Alhamdulillah sekarang sejak Pak Ahok dan Pak Jokowi, sekarang kita lihat taman-taman udah mulai banyak yang terawat dan bagus, tapi masih jauh kurang menurut saya. Nah karena itu tempat-tempat, kalau saya keluar kota, keluar negeri ya, kesempatan saya untuk eksplorasi tempat-tempat seperti ini gitu, hijau. Dan saya biasanya kalau di luar negeri saya bisa berjam-jam dari sore sampai gelap. Saya bawa tikar, terus bawa minum semua, musik segala macam. Saya bisa di bawah pohon tuh bisa sampai gelap. Tadi kan kata Mas Adi juga ada selera berbeda dengan Mbak Memes ya. Kalau Mbak Memes senangnya metropolis, terus kalau Mas Adi senangnya taman, tuh gimana tuh? Ya beda kepribadian, beda selera. Kalau Memes kan lebih metropolis ya, lebih suka kota besar lah gitu ya. Kalau aku lebih suka di luar kota dengan ya seperti ini gitu. Dan jadi ya dia lebih suka laut, saya lebih suka gunung gitu lah. Oke Mas Adi, terus kalau kita bicara tentang Mas Adi ini, langsung publik di Indonesia langsung taunya orkestra gitu. Dan kalau membaca tentang Mas Adi itu ada sebuah titik pada awal 90-an ketika Mas Adi di industri musik pop kemudian beralih ke orkestra yang saat itu bisa dibilang belum sepopuler sekarang ya.
Itu sebuah langkah yang menurut Mas Adi saat itu gimana, Mas? Itu kan kayak membalik halaman lama ke halaman baru yang completely different. Itu gimana? Sebenarnya aku kan awal tahu musik justru musik klasik karena ibuku suka sekali musik klasik. Piringan hitam di rumah dulu klasik semua gitu. Aku akhirnya belajar piano ya mau nggak mau klasik gitu. Tetapi pada saat SMP, SMA mau nggak mau aku memperluas wawasan di musik pop karena harus bergaul. Nah, kalau nggak, apalagi di SMA aku main band, lagu-lagunya Deep Purple, gitu gara-gara kenalan sama Ikang Fauzi waktu itu. Teman satu ya sama-sama kelas 1 mulai masuk di SMA 3. Dia yang punya band, dia rock, rambutnya panjang, aku juga ikut-ikut panjang. Cuma untuk supaya bisa masuk ke pergaulan gitu ya. Nah, tapi begitu lulus SMA, aku menyatakan diri harus hidup di musik. Ya aku makin sadar bahwa musik klasik susah ya untuk kasih kehidupan yang ya umum lah gitu ya, kita pengen ini pengen itu gitu ya. Oke, akhirnya coba kompromi gitu. Aku banyak main pop dan aku suka juga, bukan kompromi memaksakan diri. Aku bikin album-album Vina Panduwinata, Chrisye, Utha Likumahua dan sebagainya pada saat itu. Dan salah satu ciri yang aku inginkan waktu itu yaitu setiap lagu pop atau rekaman pop yang aku bikin harus melibatkan orkestra. Jadi ya mix juga. Jadi waktu itu pada saat itu ya lumayan bikin gebrakan lah, tahun 82 misalnya itu eranya Rinto Harahap dan easy listening rekaman waktu itu. Simple. Di saat itu aku hanya mau rekaman kalau dikasih dana untuk orkestra, dan orkestra aku mau waktu itu di Filipina. Nggak dikasih, udah akhirnya pakai honorku semua. Pokoknya aku mau rekaman itu. Akhirnya rekaman pertama aku yang musik pop itu Vina Panduwinata, dan aku nggak terima honor sama sekali, tapi aku puas. Maka terjadi rekaman yang di dadaku, September Ceria, Vina Panduwinata, yaitu gratisan karena aku pengen pakai orkes dan kebetulan meledak waktu itu. Nah, jadi beberapa tahun lamanya, 11 tahunan, 12 tahunan, aku berkiprah di musik pop. Nah, tahun 91 aku merasa tiba-tiba jenuh gitu. Pop oke, tapi rasanya seperti urusannya cuma gimana caranya supaya rekaman meledak, dapat bonus, uang dan sebagainya. Tapi passion saya ke musik klasik kok nggak hilang-hilang gitu. Ya udah akhirnya tahun 91 ketemu Indra Bakri, Odi Agam, kita bertiga sepakat untuk bikin Twilight Orchestra, di mana aku bisa sementara waktu tinggalkan musik rekaman atau musik pop itu, concentrating on musik simfonik, bukan hanya klasik tapi simfonik. Nggak langsung bisa dibilang approvalnya gitu kan, nggak langsung juga tuh. Itu kan kalau di keluarga kan nggak mudah ya kalau misalnya hal-hal kayak gitu. Itu gimana, Mas? Ya pada saat aku bikin Twilight Orchestra bersama Odi Agam dan Indra itu tahun 91, di mana kita baru memiliki anak 1 tahun usianya. Jadi baru membangun rumah tangga, tiba-tiba aku nekat dalam 1 hari, dan selanjutnya setiap dapat telepon, dapat job untuk bikin musik iklan yang uangnya banyak, bikin musik pop segala macam, aku tiba-tiba tolak. Wah, maaf, saya nggak bisa rekaman lagi sekarang gitu. Kenapa gini? Wah, jadi job-job ditolak yang sebelumnya istilahnya pada masa sebelum Twilight Orchestra ada tuh, dengan musik iklan dan musik rekaman itu, alhamdulillah pada saat itu setiap tahun tuh pasti aku ke New York, bisa sekali 2 kali, habisin tabungan di situ untuk
ke concert hall, ke opera house, beli buku sekoper gitu ya. Terus begitu terus bertahun-tahun tuh. Tiba-tiba aku mau tinggalkan kebiasaan itu, mulai berjuang itu di musik orkestra. Ya Memes takut lah. Nanti kalau anak kita nggak bisa sekolah gimana gitu. Wah itu kita lumayan drama gitu. Nah, sementara aku nggak tahu kenapa kok aku segila ini gitu. Nggak mikir panjang. Pokoknya aku pengen perjuangin passionku yang this is the time kalau. Jadi nggak mau tunda lagi. Kemarin udah cukup musik untuk kompromi. Sekarang aku pengen fokus gitu. Dan memang berat saat itu perjuangan hidup tuh secara finansial berat. Tapi ya setelah 3 tahun 5 tahun berjalan, alhamdulillah udah mulai dapat patternnya, mulai lebih stabil gitu ya. Dan ya memang di musik simfonik itu ya perjuangan sih sampai sekarang juga nggak mudah gitu. Oke Mas, terus kalau saya sih membayangkan kalau saya masih kecil gitu ya, tahun 80-an, 70-an lah katakanlah, 70-an udah kenal musik klasik, musik simfonik gitu, orkestra, dengan lingkungan yang saat itu kan ya musiknya masih di Indonesia lagi. Itu ngerasa aneh sendiri nggak sih Mas saat itu ya? Wah, di macam-macam temanku bilang, lu udah gila apa lo gitu. Nggak jelas kan waktu itu. Iya. Nyari sponsor susah, nyari audiens juga nggak gampang gitu. Akhirnya kadang-kadang banyakan yang kita undangin, kasih undangan gitu daripada beli gitu di awal-awal ya. Jadi intinya dari awal sebenarnya sampai sekarang yang masih tetap adalah misi memasyarakatkan musik simfonik di Indonesia. Karena musik simfonik itu citranya kan high class, eksklusif, terlalu serius, ya nggak fun gitu ya. Nah, maka dari itu dalam menjalankan atau menampilkan musik simfonik, sering kali aku kombinasikan gitu dengan berbagai cara gitu. Misalnya memilih tema. Duduk kalau sih Mas? Nggak apa. Misalnya dalam memilih tema atau repertoar, kadang-kadang kita tampilkan musik video games. Tahun 2006 ada kita bawakan Final Fantasy. Itu juga gara-gara anak. Waktu itu aku lihat Kevin sama Tristan, anakku main game terus, aku garu-garu kepala kapan belajarnya. Tapi tiba-tiba, wah musiknya kok enak nih. Kayaknya papa pengen bikin konser. Nah itu, wah sold out. Padahal waktu itu jualnya cuma pakai Friendster, belum ada Twitter. Kemudian kadang-kadang tema-tema yang juga akrab di kalangan anak muda atau umum gitu, aku angkat yang musiknya memang simfonik, tapi masyarakat belum tahu bahwa itu simfonik karena biasanya menikmati sebagai pelengkap dari suatu film, suatu video games. Nah biasanya aku pakai itu gitu. Terakhir Star Wars misalnya, banyak orang yang akrab dengan Star Wars tapi tidak membayangkan musiknya itu dimainkan dengan cara seperti itu gitu. Wah itu banyak yang terbuka wawasannya dan kemudian menjadi lebih menekuni, mencari sendiri musik apa lagi nih gitu. Apa itu menurut, kalau saya sih melihatnya melihatnya tuh namanya musik pop kan tentunya ingin merangkul sebanyak-banyaknya audiens gitu ya. Sepertinya kalau itu ada dampaknya juga dari pengalaman Mas Adi bertahun-tahun di dunia pop juga, atau bagaimana? Untuk bisa mengemas orkestra supaya lebih bisa diterima publik. Iya, sebelum kita mulai, sebelum soal orkestra, itu orkestra yang tampil di Indonesia seingatku kebanyakan ya dengan cara agak kaku lah, cara terlalu serius menurut aku ya. Misalnya konduktornya kalau misalnya ada di tengah karya dimainkan tiba-tiba ada yang tepuk tangan salah gitu ya, itu bisa marah gitu, terus nengok sebentar gitu, terus dengan aturan-aturan yang baku dan
Oke, kalau musik klasik yang dibawakannya mungkin ya perlu di-educate seperti itu. Tapi sebenarnya menurut saya kita nggak harus sekaku itu. Dan mulai saya bikin beberapa langkah gitu ya, misalnya bahkan meminta keterlibatan atau interaksi dari penonton. Misalnya ada lagu-lagu tertentu yang wah iramanya bisa diikuti oleh penonton sambil tepuk tangan gitu. Ya udah, mereka tepuk tangan, aku kondak malah supaya ada interaksi gitu. Okay. Pokoknya gerakan apapun yang bisa mengakrabkan publik dengan orkestra gitu. Dan salah satu capaian Mas Adi ini kan kalau kita tengok beberapa tahun ke belakang terakhir itu bikin album Sound of Indonesia, di mana responnya cukup di luar dugaan Mas Adi juga. Oh iya. Itu kan sebenarnya mengangkat kembali kekayaan tradisi musik nasional dengan pendekatan kalau bisa dibilang musik barat gitu ya, musik Eropa gitu. Iya. Itu gimana Mas Adi? Kalau kita lihat kan memang musik kita kan udah kaya juga dengan gamelannya, dengan ada gamelan Bali, gamelan Jawa, yang orkestranya Indonesia sebetulnya. Nah itu gimana Mas Adi mengkawinkan keduanya itu gimana Mas? Aku tuh sudah sejak lama gitu concern soal bagaimana Indonesia bisa menampilkan musik simfonik dengan sebaik mungkin, bukan hanya musik tradisional kita aja. Okay. Suka atau tidak suka, musik simfonik itu atau kemampuan atau level dari musik simfonik di satu negara, satu bangsa, itu mencerminkan modernitas bangsa itu. Suka atau tidak suka. Okay. Maka itu sekarang bukan dianggap milik Barat aja, tetapi lihat Cina, Jepang, Korea, mereka adalah bangsa yang punya tradisi yang tinggi, yang tua, yang hebat, adiluhung. Tapi bicara mengenai musik simfonik, gak ada yang main-main sama itu negara itu. Even negara Barat segala macam sering kolaborasi dengan negara-negara Asia itu, karena memang mereka serius menanganinya, bukan hanya menumbuhkan atau memelihara atau bukan hanya memperhatikan musik tradisinya sendiri, tetapi juga musik mengembangkan klasik Barat yang udah dianggap universal dan dia dianggap sebagai barometer modernitas suatu bangsa gitu. Nah di Indonesia sebaliknya, aku sering ketemu pendapat bahwa kenapa musik klasik? Itu kan Barat. Kita punya musik adiluhung kita sendiri. Oke. Jadi menurut saya sih seperti ada semangat ultranasionalisme gitu, yang nggak pada tempatnya gitu. Kita harus kembangkan semua, kayak Jepang, kayak sekarang Singapura, Malaysia, Singapura udah lebih maju daripada kita. Dia punya concert hall udah berapa biji. Kita concert hall belum ada satupun yang dibangun pemerintah. Oke. Gitu. Jadi saya semangat banget untuk memperjuangkan ini, bukan untuk kesenangan saya sendiri, tapi supaya bangsa Indonesia bisa lebih membanggakan gitu ya. Saya ada satu cerita juga ya. Di tahun 2012 itu saya beruntung bersama Twilight Orchestra dan Twilight Chorus bisa tampil di Jerman, di Berlin, sebagai orkestra Indonesia pertama yang tampil di daratan Eropa. Nah, waktu kita tampil di situ, sebelumnya kan aku survei dulu gedung konsernya seperti apa gitu. Ditanya sama pengurusnya, ini apa? Orkestra dari Indonesia. Must be gamelan orkestra gitu. Oh enggak, symphonic. It's a symphonic orchestra like yours, aku bilang. Oh ya, Indonesia. Oh iya.
nggak ada di peta gitu. Oke. Musik simfonik Indonesia tuh nggak ada di peta mereka gitu. Jadi oke ya dalam arti. Nah begitu akhirnya kita tampil di tahun 2012 itu penonton kan 99% kali, itu kan Jerman gitu. Oke. Mereka standing ovation, mereka minta angkor, kita kasih sampai angkor lagu tambahan ada 2 lagu kalau nggak salah. Wow, di situ begitu aku masuk lagi ke belakang panggung, orang yang nanya itu nyalamin, "Bravo maestro." Baru dia gitu. Itu penghormatan pertama yang aku dapat, yang langsung dari orang yang tadinya nggak nganggap, sampai akhirnya dia respect gitu. Jadi aku bahagia sekali dari bisa jantungnya Eropa gitu ya. Bisa menampilkan Indonesia di sisi yang lain dengan perspektif yang berbeda gitu, dan langsung di jantungnya. Di jantungnya, ya. Musik klasik itu kan Jerman itu di antara kutubnya kan, Austria, Jerman. Oke, Mas Adi, terus setelah itu Sound of Indonesia kalau nggak salah ya? Sounds of Indonesia itu sebenarnya jadi gini, pada tahun 97 itu aku bikin orkestrasi lagu-lagu perjuangan Indonesia. Ya Garuda Pancasila, Syukur, Indonesia Pusaka, Tanah Airku, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, dan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Itu kita buat rekamannya di Australia dengan Orkes Simfoni di Melbourne tahun 97 gitu. Nah, ternyata rekaman itu tahun 97, yang mana 19 tahun yang lalu ya, itu akhirnya terpakai terus setiap 17-an Agustus. Oke. Itu pasti rekamanku itu dibunyikan, dipakai di TV, di hampir semua TV. Bahkan bisa jadi mereka nggak tahu dari mana gitu. Nggak ada yang jarang ada yang tahu. Pokoknya kalau nemu rekaman lagu perjuangan, orkes simfoni, ada paduan suara, kor gitu. Itu pasti dari yang aku bikin 97 itu. Tahun 97. Jadi dan lagu Indonesia Raya yang dipakai mau di istana, mau di kementerian, di KBRI, itu pasti dari banyak polisi ya. Ya, dari mana? Itu pasti dari biasanya pasti ya dari rekaman yang aku bikin tahun 97. Nah, di situ aku merasakan kebahagiaan. Wah, dengan apa yang kita mampu, kita bisa bikin manfaat buat lebih banyak orang untuk terinspirasi dengan karya musik gitu. Nah, terus aku lihat selain lagu perjuangan, apalagi ya? Oh iya ya, ada lagu daerah Indonesia yang kaya dari semua belahan Nusantara, yang kalau kita angkat di format musik simfonik, itu mestinya jadi berbeda gitu, jadi lebih wah gitu ya. Nah, terus udah mulai perjuangan cari dana. Jadi udah lama sebetulnya. Oh iya, lama banget perjuangan sampai ketemu Pak Emir Syah Sattar Garuda. Saya bilang, "Pak, itu kalau saya ke business launch di Garuda, makanannya semua enak, interior semua bagus, tapi audionya Pak kayak maaf aja, kita bisa lebih bagus dari itu Pak gitu. Dengan cara apa? Begini. Udah langsung rekaman, dan nggak nyangka begitu rekaman dibikin yang tadinya cuma buat Garuda, banyak permintaan dari orang-orang untuk pengen dibikinin album supaya dia bisa beli. Maka dijual akhirnya untuk umum. Ya bukan orientasi profit sih, tetapi ya bagaimana supaya masyarakat bisa menikmati. Dan alhamdulillah di iTunes itu untuk selama 2 tahun lebih itu peringkat nomor 1 terus waktu itu. Tapi memang saya sebagai
konsumen awam ya, maksudnya pendengar awam itu ketika naik Garuda ya, itu kan ada shooting gitu, gimana ya? Beda karena kan maskapai tentunya punya style masing-masing. Dan ketika masuk Garuda tuh dengan style yang mewah tapi tradisional, tapi ya it's very unique. It's very unique. Oke, Mas Adi, kita kesini aja kali, nanti semakin jauh ke sana. Terus Mas Adi, kalau bicara tentang copyright, Mas Adi kan termasuk yang diantara sekian banyak seniman yang mendorong terus supaya copyright ini terlindungi lah, terutama dari seniman. Itu gimana? Kesini aja mungkin Mas, langsung ke atas, atau Mas Adi mau jalan lagi? Agak jauh. Ada tempat. Oke, mungkin di sana ya. Oke. Silakan kalau Mas Adi, silakan Mas Adi kalau mau ini. Iya. Itu tinggi banget sih Mas. Masih muda ya. Terus sama yang foto. Tolong Mas yang fotoin. Waduh, disuruh foto. Oh, boleh. Jadi bagian dari cerita ini jadi. Oke, 3, 2, 1. Oke, ya. Mungkin bisa di-share langsung aja kali ya sama. Ya. Langsung sini Instagram. Mohon maaf jalur mau lewat Pak Presiden. Oh gitu. Oh iya. Mohon menepi dulu. Oh siap. Oke. Saya udah nebak ini Pak DMS. Teman-teman juga udah rundingan aja Pak DMS. Ada acara apa? Emang di beliau di Istana Bogor Pak. Keluarnya lewat sini. Iya, keluar lewat sini. Oh, oke. Biar enak. Mohon maaf Pak, menepi ya, dulu. Siap. Oke, lanjut. Di sini nggak apa-apa ya Pak? Ya, di tepi aja Pak. Oh iya. Siap. Makasih Pak. Pak Jokowi juga mau ketemu loh. Ntar berhenti lagi. Dengan senang hati ya. Semalam katanya ketemu Wapres juga. Semalam ketemu Ahok di Ahok. dinner sama Pak Ahok. Oke, Mas Adi, tadi copyright Mas Adi. Itu kan salah satu upaya untuk katakanlah menjamin kelangsungan seniman juga. Sejauh ini di Indonesia gimana, kan pembajakannya udah susah banget tuh Mas Adi untuk dikendaliin bisa dibilang. Bicara pembajakan itu masalah bukan hanya di musik tetapi di semua karya kreatif kita gitu yang kita menderita banget. Tetapi ya apa boleh buat, itu masalahnya kompleks sekali gitu. Kalau kita bicara penegakan hukum itu kan mesti menyeluruh ya. Nah nggak bisa misalnya di level bawah, di atasnya masih terima dan sebagainya. Nah yang kita tahu itu udah sistemik gitu. Jadi saling terangkai satu dengan lainnya gitu, horizontally maupun vertically udah kompleks gitu ya. Jadi harus ada satu kemauan politik dari pimpinan pusat gitu. Nanti akan dalam hal ini presiden. Oke. Apa namanya? Ya mesti presiden ya. Dan nggak mungkin, kalau sekarang sih saya kira nggak mungkin ya sebagus apapun presiden yang sekarang. Dia mesti buktikan dulu apa yang dia lakukan sehingga dia dapat trust yang sangat besar dari masyarakat, sehingga dia bisa dobrak apa-apa yang sistemik tadi gitu, di banyak hal, bukan hanya pembajakan aja gitu, mafia di banyak hal gitu. Itu banyak itu udah banyak yang udah sistemik, yang kalau nggak hati-hati ya dihancurkan oleh sistem itu sendiri ya. Jadi aku udah coba berulang kali dari zaman kapan, dari zaman presiden yang berapa presiden yang lalu gitu, semua fail, semua nggak ada hasil. Jadi buat aku sekarang ngapain coba sana sini. Saya tunggu sampai Jokowi, Pak Presiden melakukan banyak hal yang membuat masyarakat semakin percaya, nggak ada keraguan. Kan masih ada haters dan ini makin lama makin
Membulat. tinggi tingkat kepercayaan kepada presiden. Nah, makin tinggi kepercayaan masyarakat pada presiden, kalau presiden mau apapun mudah terlaksana. Nah, sekarang resistensinya untuk dia dobrak itu masih sulit. Sekali lagi ini masalah sistemik ya. Oke Mas, ini nanti presiden lewat siapa tahu aja beliau ngelihat Mas Adi terus mau berhenti. Nah, paling enak di sini. Tapi nanti disuruh mikir lagi Mas. Hah? Disuruh mikir lagi nanti ya. Gak apa-apa Mas. Kita di sini kayak presiden akan lewat jalur itu sih Mas. iya, jauh sini. Oke. Kita di sini Nggak apa-apa. Sejauh kita- Iya nggak apa-apa. Kalau ke situ pasti lebih disuruh minggir. Oke, mendingan di sini aja ya. Paling enak di sini. Oke. Terus Mas Adi ada lagi Mas Adi. Dia lihat nggak ya? Hopefully ngelihat sih Mas. Jadi ngelihat. bisa langsung nyambung juga tadi ngomongin tentang copyright. Nanti juga mungkin kalau viral kan. Oke Mas. Terus ada lagi mungkin tentang copyright. Kalau di internasional kan di negara maju udah bukan isu lagi ya. Bahkan kayak di YouTube misalnya, YouTube udah cukup ketat juga tuh sekarang. Oh iya. Aku kebetulan juga bahagia Kemenhukam itu membentuk melalui Dirjen Haki ya, HKI itu membentuk LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, itu yang menaungi lembaga manajemen membentuk LMKN itu satu lembaga yang menaungi LMK yang ada. LMK itu kan yang memungut royalti terus mendistribusikannya pada si pencipta gitu. Dimana aku diminta di situ sebagai panitia seleksi pansel untuk komisioner LMKN, dan aku lihat di sana sini contohnya itu tadi sudah mulai langkah-langkah yang signifikan untuk menekan pembajakan ini, memberantas ya mungkin sulit diberantas, tapi menekan dulu aja gitu. Kalau penegakan hukum untuk pembajakan masih terkendala masalah-masalah sistemik itu, paling tidak kita bikin perbaiki sistem sehingga peluang untuk orang berbuat jahat gitu ya, membajak, nggak memakai tanpa membayar royalti, nah itu diperkecil dengan membentuk, dengan membersihkan dan merapihkan lembaga-lembaganya gitu. Okay. Tentang karakter bangsa itu kan dari pendidikan Mas. Dan kalau kita baca pendidikannya Mas Adi sendiri cukup revolusioner. Tidak, kuliahnya nggak lulus, sempat lompat-lompat. Orang tua juga sempat yang agak-agak was-was. Terus zaman sekarang orang bicara gelar dan gelar. Mas Adi juga sempat mungkin di schooling society mungkin juga sempat berpikir atau gimana. Mas Adi ngelihat pendidikan itu sebenarnya gimana? Aku tipe pemberontak dari muda yang nggak bisa nyaman menerima indoktrinasi apapun oleh orang siapapun di depanku gitu, termasuk di sekolah gitu. Kalau cara ngajarnya nggak produktif, nggak efektif gitu, sehingga akunya nggak produktif, aku dengan santainya kabur atau bolos. Di rumah aku baca atau latihan piano lebih produktif. Itu yang banyak aku lakukan saat itu. Ya itu, aku banyak baca buku-buku juga yang dalam tanda kutip merusak ya. Seperti Deschooling Society-nya Ivan Illich itu aku baca waktu SMA. Nggak tahu kenapa aku menemukan jawaban di situ gitu. Bahwa salah satu kesalahan sistem pendidikan di dunia ini sekarang adalah sekolah yang lucu, yang partikulasi, menyamaratakan semua anak seolah-olah semua itu mau dicetak dengan pabrikan gitu, dengan ibaratnya batik cetak lah gitu ya. Menafikan bahwa manusia itu dilahirkan unik, manusia itu dilahirkan berbeda satu dengan lainnya, dan untuk menumbuhkan mereka
mengembangkan mereka jadi orang yang hebat, kita mesti lihat kekhasannya apa, kelebihannya apa. Ya diperbesar kelebihannya itu, bukan setiap kekurangannya itu dipapas. Sehingga semuanya manusia jadi sama, enggak. Oh iya ya, saya udah sejak saat itu saya makin giat baca Dan makin malas kuliah. Ya kebetulan mungkin juga kakek saya seorang otodidak juga ya. Haji Muhammad Susilo itu kakek saya, dia planolog yang mendesain kotak satelit Kebayoran. Jadi kalau kita lihat Kebayoran yang sekarang, dulunya kan nggak ada, dulu Menteng. Nah itu yang desain kakek saya. Dia cara belajarnya pun ternyata otodidak dan akhirnya ikut ujian di Hastings di Eropa, jadi guru besar di ITB. Tapi kalau tarik awal dia seorang otodidak. Mungkin karena itu, mungkin karena cara belajar saya yang zigzag, nggak linier gitu. Itu membuat aku jadi terobsesi terhadap dengan masalah-masalah edukasional apapun gitu. Secara nggak sadar, jadi aku baru ngeh belakangan kenapa ya aku suka kegiatan di sekolah, di kampus, musik, apresiasi musik yang kita bikin dengan kelompok kecil Toll Orchestra, format kecilnya itu dari tahun 98 kita rajin banget ke sekolah. 1 tahun tuh sekitar 20 ribuan murid tercover, gratisan, kita nggak pernah minta duit dari sekolah. Terus ke kampus oleh ada satu perusahaan sponsor bawa kita ke you name it, IPB, UI, UGM, ITS, macam-macam kampus kita datangi dengan Toll Orchestra mendatangi mereka gitu. Jadi banyak area di dunia pendidikan yang aku jelajahi, aku datangi, kadang-kadang aku kasih seminar di ITB, aku kasih kuliah umum beberapa kali gitu ya. Di mana dengan cara-cara itu aku bikin pembuktian terhadap diri sendiri gitu, bahwa untuk jadi seseorang yang intelek, menjadi intelektual gitu, itu banyak cara gitu. Ke sekolah, kuliah itu bukan tujuan. Kuliah itu bukan tujuan gitu. Jadi itu hanya vehicle, hanya cara. Jadi hanya cara menuju apa yang kita mau. Nah, saya udah tahu saya maunya ke sini, caranya ya udah saya tahu cara yang lebih cepat ke situ, ya udah saya tekuni aja. Di keluarga gimana? Ada anak-anak kan tentunya, juga ada istri yang ya bicara pendidikan itu tarik ulur tuh kadang-kadang. Proses menuju cara itu aku perjuangkan dengan susah payah. Orang tua menentang, dan karenanya ya resikonya aku bikin satu kondisi. Saya minta sama orang tua untuk jangan kasih uang saya setelah saya lulus SMA. Jadi begitu lulus SMA saya mandiri banget, saya nggak mau terima uang orang tua. Saya cuma numpang tidur sama numpang makan di rumah. Jadi dari 8 bersaudara yang habis SMA nggak nekat gitu. Cuma pengen pembuktian aja, membuktikan bahwa saya mandiri gitu. Dan susah sampai sekarang. Saya jarang nih ngomong begini gitu ke publik gitu, mengenai cara saya, takut ditiru. Oke. Tapi kayak sekarang udah mulai banyak orang yang mulai berani berwacana tentang ini, gimana Mas? Ya sekarang lama-lama udah banyak yang tahu ya. Buat saya ya nggak apa-apa. Bukan karena saya malu, karena saya nggak berpendidikan formal yang tinggi, malah saya bangga gitu. Tetapi saya nggak mau pengaruhin orang, anak muda, terus ngomong sama orang tuanya,
Saya pengen kayak ADMS yang nggak usah sekolah formal tinggi gini-gini. Saya nggak mau. Juga gitu ya. Saya nggak mau. Anak saya aja saya rahasiakan. Saya nggak mau cerita. Gitu? Ini dia tahu sendiri dari orang. Oh. Setelah 17 tahun kalau nggak salah usianya. Terus sekarang gimana? Anak-anak setelah tahu? Nah, ada 2. Yang satu sekarang melanjutkan pendidikan tingginya dengan serius. Dia di Prasetya Mulia ambil bisnis. Padahal dia lagi laku-lakunya jadi DJ gitu. Oke. Dia tinggalin sementara karena itu nggak lama Pak gitu. Good, bagus. Nah, terus yang satunya Kevin, dia waktu itu belum tahu cara orang tuanya, tetapi tiba-tiba kelas 2 SMA dia tiba-tiba Menemukan. dalam satu sore tiba-tiba aja, Pak, mulai besok aku nggak sekolah lagi. What? Kenapa? Saya mau jadi musisi kayak papa. Musisi, iya, mesti sekolah. Iya, di sekolah tuh kan kita belajar geografi dan lain sebagainya. I wonder apakah itu masih dipakai, Pak, di itu pelajaran-pelajaran. Kayaknya banyak yang nggak dipakai, Pak. Maksudnya nggak relevan gitu. Iya. Iya, tapi kamu gini deh, Pak. Dia buka laptop, ternyata dia udah survei, udah research, udah ini apa segala macam. Ini homeschooling di Amerika begini, di Jerman begini gitu. Wow. Kamu ngomong sama ibu kamu deh. Ngomong sama Memes nangis lah gitu. Merasa gagal jadi orang tua gitu. Aku sangat paham. Dalam batin, You've been there gitu. iya, been there done that. Nggak ada masalah aku. Malah aku tahu banyak sekali Zuckerberg misalnya, Bill Gates, Richard Branson, you name it, Apple, Steve Jobs. Banyak sekali orang-orang yang tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Gus Dur juga nggak? Gus Dur banyak. Even di musik juga ya, banyak yang malah jadi gitu. Tapi harus dia akui, tidak semua orang. Itu bukan untuk semua orang. Butuh satu kerja keras yang lebih tinggi daripada ikuti pendidikan formal. Pendidikan formal kan kita tinggal ngikuti sistem aja kan. Ayo sekarang belajar ini, abis ini. Terus kita salah, ada yang kasih tahu, salah gitu. Kalau kayak saya gitu, saya mesti cari sendiri gitu, salah saya di mana, kelemahan saya di mana. Terus abis ini bab mana lagi yang saya mesti baca. Dalam belajar sendiri, saya yakin musisi yang punya buku import paling banyak ya saya deh. Itu kayak library di rumah ya. Sebagian di rumah, sebagian di kantor. Karena memang ada zamannya dulu tuh, setiap saya dapat uang, belanja yang paling banyak tuh pasti beli buku di Amerika. Saya rajin ke New York dulu, nonton konser, Semua buku ada di sana. beli buku. Buku apa aja? Mau orkestrasi, aransemen, history atau sound engineering, music business, apapun. Jadi learning by doing, by reading. Kadang-kadang aku ikut pendidikan singkat di luar gitu ya, master class atau seminar apa-apa gitu. Dan apalagi kalau lihat zaman sekarang ya, dengan Resource IT yang hebat, perkembangannya orang banyak bisa jago main gitar hanya dengan YouTube gitu ya. Itu terjadi hal yang sangat revolusioner sekarang. Cara belajar itu udah sangat berbeda gitu. Perjuangannya udah beda dengan zaman Mas Adi. Mas Adi dulu sampai harus yaitu kursus ke Amerika segala macam. Saya membayangkan kalau makanya saya melihat anak sekarang tuh keenakan. Mas, mohon izin Mas, bisa agak mundur dikit. Oh iya, Mundur lagi. Lama-lama kita ke tengah lah. nggak apa-apa. Ini nih. Effort untuk mungkin kita bisa nyamperin. Kenal pasti kan? Pernah. Saya berapa kali lunch sama dia di istana. Oke, tadi mengenai Cuma pasti effort. dia nggak nyangka
Gak nyangka ada di sini. Ada di sini. Tapi courtesy call mungkin tiba-tiba. Oke. Lanjut Mas. Kalau dia aku nggak tahu handphone. Kalau Ahok aku punya. Oke Mas. Tadi sampai di Ngomongin apa ya tadi? oh ya pendidikan ya sekarang tuh gampangin. Iya, aku kalau lihat anak muda sekarang misalnya nanya hal-hal yang basic, biasanya aku kesel. Oke. Kenapa tuh? Karena my goodness, sekarang gampang banget belajar gitu. Yang dulu saya sulit tuh nyari buku, nyari referensi untuk bisa dapetin referensi atau buku itu. Waduh, saya mesti nabung, mesti lama nabung. Terus saya mesti ke luar negeri, cari bukunya di luar negeri. Sekarang nggak gitu. Oh, hari satu. Dia lagi baca. Ya ada RI 1 lagi lewat Bapak Presiden Jokowi. Ya, kita lihat dulu sebentar. Oke. Ya, effort. Ya kalau ngobrol sama anak gitu, anak muda terus dia nanya hal yang basic, kadang-kadang saya suka ya kesel gitu karena itu tinggal keluarin handphone, googling, cuma kasih 1-2 kata keywords gitu, selesai, udah semua terpampang nyata. Jadi maksudku kalau kita mau nanya zaman sekarang tuh jangan nanya yang sifatnya data gitu, nanya sifatnya opini, analisis gitu ya. Ini buat anak muda ya gitu. Ya, terus sekarang tantangannya menjadi komposer di era digital yang begitu challenging lah buat para musisi ini gimana Mas? Dunia digital, Mas? Yes, gimana? Dunia yang challenging gimana tadi? Sekarang kan musisi masuk ke era digital di mana ya big data sharing begitu mudah. Challenge-nya gimana Mas? Apa semakin gampang misalnya untuk mempopulerkan orkestra simfoni gitu? Semakin gampang. Tapi nyari nafkah semakin susah. Gimana tuh Mas? Bisa dijelasin nggak? Mungkin kita yang awam ini bisa tahu apa sih? Bukan saya sendiri, tapi saya lihat anak saya, si Kevin kan di musik pop. Nah dulu kan kalau dia bikin rekaman, dia mesti rahasiakan betul sampai suatu waktu dia siap baru rilis. Nah rilis juga dengan cara-cara yang pokoknya yang semua dipertimbangkan gitu, timing segala macam. Sekarang tuh dia bikin musik udah jadi, langsung di-upload YouTube aja gitu. Loh, dulu master tuh kan berharga mesti. Kevin upload YouTube langsung? Upload YouTube langsung. Oke. Terus nanti kamu gimana? Ya emang gimana Pak? Pembajakan di mana-mana. Nggak lebih gede pendapatannya, mendingan si masyarakat dapat ini lebih mudah. Terus kamu dapat duitnya dari mana? Dari off air. Oke. Ya kalau di TV gitu ya promosi lah sifatnya, kan dibayar tapi ya kecil gitu. Banget gitu ya, nggak sepadan sama. Jadi buat dia tuh ya kayak promosi aja. Jadi benar-benar off air itu dunianya, dia dapat duitnya dari off air. Mau main di mana kayak itu nafkahnya dari situ. Gitu. Bayangkan dulu Kevin pernah dapat besar sekali gitu dari ringtone. Dulu tuh like when tuh? 2000. Apa? Dulu tuh kapan? Maksudnya zaman Viera-nya Kevin Viera. itu Kevin masih menikmati tuh. Oke. Dia menikmati uang lebih banyak, maksudnya uang dari rekaman, dunia industri rekaman ya, dibanding aku pribadi. Kevin lebih banyak, dia cukup banyak bisa beli rumah waktu itu gitu. Itu dari rekaman dari bukan off air-nya penjualan gitu. CD, bukan off air. Off air ada tapi kebanyakan itu penjualan CD fisik, belum ringback tone gitu. Apa tuh namanya kayak gitu tuh.
begitu pembajakan makin gila, toko musik makin tutup, udah sulit gitu. Sekarang ya semua musisi sama sih, menikmati penghasilannya, mendapatkan penghasilannya pasti dari lebih dari off air, kegiatan manggung. Nah, inovasinya gimana Mas? Kalau Mas Adi sendiri kan kalau bisa sambil jalan mungkin Mas sambil kembali ke atas Mas. Lewat sini mungkin ya. Mas Adi sendiri kan kalau kita lihat dari sejumlah seniman musisi senior gitu ya. Itu yang cukup sangat terbuka dengan sosial media, sangat terbuka dengan marketing modern gitu ya. Dengan terobosan-terobosannya. Tentunya Mas Adi sendiri punya pemikiran-pemikiran bagaimana sih musisi biar survive di tengah kondisi yang kayak gini, selain off air ya Mas? Ya khususnya musisi yang nggak muda ya, itu harus membuka diri, harus memanfaatkan teknologi informasi, khususnya melalui media sosial. Nggak ada cara lain gitu ya. Terbuka dengan perkembangan teknologi apapun, khususnya sekali lagi informasi, itu esensial sekali. Tanpa itu nggak mungkin survive, percaya deh. Kita sekarang di musik baru mau main gitu, baru ada ide terus ingin mencurahkan menjadi bunyi gitu. Itu udah teknologi. Untuk ide itu di capture, direkam, itu pun teknologi. Buka handphone, kita bisa merekam lagunya gini, nah supaya nggak lupa gitu. Zaman dulu Beethoven gitu, pakai notes gitu, ntar pensilnya ketinggalan, nggak bisain. Sekarang shred, terus kadang-kadang kita bisa edit Langsung di handphone, terus bisa kita proses, ya. Kemudian nantinya begitu sampai studio itu teknologi lagi, yang tadinya butuh pemain drum, sekarang yang penting konsep. Konsep, terus kita bukan pemain drum tapi kita punya konsep, mestinya begini nih beatnya. Permainan drum itu pakai ini bisa, pakai keyboard atau bahkan pakai handphone. Dung dung tek dung dung tek dung dung, terus diulang dung tek dung dung tek. Terus begitu singkat kata begitu jadi, untuk menyebarluaskannya dulu kita mesti nunggu TV atau radio mana yang mau ya untuk memasyarakatkan ini gitu. Sekarang enggak. Kalau bagus ya langsung beredar dengan sendirinya. Kalau kita bisa punya kemampuan dan mau belajar dan akhirnya memelihara satu channel, satu akun media sosial, entah itu channel YouTube, entah itu akun Twitter, Instagram dan sebagainya. Kalau kita bisa memelihara itu, kita bisa menjadikannya sebagai etalase karya kita gitu. Ya misalnya yang saya lakukan sekarang, kalau saya kemarin konser musik Star Wars Februari lalu, saya hanya memanfaatkan Facebook, Twitter, Instagram. Tiket sold out dalam seminggu. Tiket nggak murah ya, 500.000 sampai 1,5 juta rupiah tuh untuk orkestra, nggak murah. Seminggu selesai, habis sold out. Itu cuma pakai itu. Jadi saya membayangkan gimana kalau dulu saya nggak mulai bikin akun Instagram. Too late ya. Atau saya baru tahu sekarang gitu, saya baru mulai gitu. Gimana saya bisa jual kegiatan saya gitu, karya saya gitu. Jadi jangan tunda untuk belajar dan coba untuk memanfaatkan teknologi informasi semampu kita di semua bidang lah, karena dunia tidak akan menunggu kita. Semua bergerak gitu, teknologi bergerak, kebudayaan kan berubah terus, nggak ada yang statis gitu. Kalau kita suatu ketika merasa besar, kita maestro, kita empu gitu ya, terus stuck keenakan di comfort zone, orang pasti nyari kita. Tunggu masanya, hanya beberapa hari, you'll be surprised. Kamu nggak bisa ngejar lagi, orang udah makin di depan, kamu udah nggak bisa ngejar lagi. Oke Mas Adi, kalau
Ini sorry tadi agak geser dikit. Ini mau bicara tentang agama dan spiritualitas. Kalau lihat Mas Adi ini sekalipun seorang musisi, kalau saya ngikutin Twitternya gitu ya, ngikutin step-stepnya Mas Adi juga, Mas Adi secara person itu kayaknya punya daya tarik tersendiri ke agama dan spiritualitas. Ada mungkin yang bisa Mas Adi share? Oh, saya kalau bicara agama, kalau teori saya mesti banyak belajar lah, masih bodoh lah. Saya banyak punya teman kiri kanan yang pengetahuannya mengenai agama itu jauh lebih dalam. Saya nggak ada apa-apanya. Cuma saya lebih suka memadukannya di agama itu dengan spiritual, filsafat, dan itu semua jadi satu kesatuan gitu ya. Intinya gini, saya ingin jadi manusia yang ideal dalam berhubungan secara vertikal, hablum minallahnya. Tapi saya nggak mau melupakan hablum minannasnya, horizontal. Secara horizontal. Buat saya itu sama pentingnya ya. Ya pasti lebih penting yang ke atas ya. Tetapi saya yakin Allah tuh tidak menilai manusia kita menyembah-nyembah terus sama sekeliling kita jegal, kita colong duit, kita maksiat terus sembah sampai sholat atau ibadah tuh sepanjang hari, terus orang kita sakiti gitu, ada yang minta tolong kita nggak mau tahu, ini teriak-teriak minta tolong kita nggak mau tahu, pokoknya saya mau nyembah. Saya yakin bukan itu ya yang tinggi di mata Allah, bukan itu gitu. Jadi ya jalankan aja kehidupan sewajarnya, lakukan kebajikan di kiri kanan itu secara ikhlas, bukan mikir pahala. Nanti kalau ini pahalanya dihitung dulu, nih katanya 27 kali kalau gini. Enggak, saya lebih pikir agama itu seperti roadmap gitu, seperti jalan lah gitu, seperti jalan path yang memudahkan kita untuk menjalani kehidupan gitu, dimana kehidupan itu diharapkan membahagiakan duniawi dan akhirat gitu. Bayangkan kalau nggak ada agama, kita nggak tahu solusi berbagai masalah. Di kitab suci itu banyak masalah tuh ya, banyak solusi dari berbagai masalah tuh udah ada gitu. Kita pelajari tapi jalani hidup secara wajar gitu, secara manusia. Ya apa adanya lah. Oke Mas, ini mungkin terakhir Mas. Tentunya kalau Mas Adi ada yang menarik lagi bisa Mas dieksplor. Nah, Mas Adi kalau dengan bentang karirnya begitu panjang, terus juga perjalanan hidup yang melintasi zaman gitu ya, bisa dibilang kan kalau dibanding generasi kami, Mas Adi merasakan zaman-zaman ya yang sangat berbeda lah dulunya itu. Dari semua itu apa sih yang paling meresahkan, paling menarik perhatian Mas Adi? Kalau bisa dipersingkat, dan Mas Adi juga punya ketertarikan tersendiri di situ. Apa ya? It's very complex, tapi ada ya apa ya? Mungkin perjalanan hidup Mas Adi, terus juga pemikiran-pemikiran di sepanjang jalan karir Mas Adi yang the whole point of itu tuh apa sebenarnya? Kalau harus merangkumnya jadi satu, mungkin aku meminjam kata-kata Albert Einstein, selalu balik ke situ buat aku, yaitu try not to be a man of success, but rather try to become a man of value. Itu melekat sekali. Jadi dalam menjalankan perintah agama, dalam menjalankan kaidah bersosialisasi gitu ya, semuanya tuh kalau aku sih patokannya itu ya. Misalnya aku bekerja keras gitu ya, kalau tujuannya hanya untuk suksesku, kekayaanku, supaya duit banyak, supaya pinter sendiri gitu ya, itu nggak akan lebih membahagiakan dibanding kalau aku berbuat sesuatu supaya dia seneng, supaya masyarakat ini. Saya bikin musik tradisi misalnya Sounds of Indonesia, bukan karena supaya aku terkenal, tetapi gimana caranya kita bisa
memperlihatkan bahwa lagu daerah kamu nih sebenarnya bagus loh gini, nanti jadi kebanggaan dia gitu. Seperti sekarang di beberapa pernikahan adat Palembang sering aku lihat pakai rekaman aku Gending Sriwijaya gitu. Itu rasanya membahagiakan sekali. Bisa kasih orang bahagia gitu ya. Hal-hal itu yang menurut aku lebih mendasari tindak tanduk aku gitu, meskipun nggak selamanya bisa gitu. Aku bukan orang yang ideal, tapi setiap saat aku melakukan sesuatu yang bikin orang seneng, itu rasanya luar biasa. Dan dilihat kelelahannya itu nggak akan sebanding loh. Keresahan terbesar seorang Mas Adi saat ini itu apa? Ngelihat Jakarta, ngelihat Indonesia, ngelihat kondisi sosial masyarakat? Wah, itu mestinya kita bicara di tempat tadi tuh. Ya, ada sampah ya? Di mana ada sampah. Saya gitu. juga mikirnya sama, Mas Adi. Itu biasanya kalau cuma 1-2 aku ambil. Oke. Jadi aku lihat ada hal yang kita bisa perbaiki gitu dan amat mendesak sebenarnya, karena pembangunan fisik kita luar biasa digenjot dari zaman ke zaman gitu. Tapi ada hal yang belum maju-maju. Bagaimana kita menjadi masyarakat yang tidak egois gitu, masyarakat yang saling memikirkan kepentingan orang lain gitu. Apalagi di era sekarang ya, orang bilang eranya shared economy, crowdsourcing, kolaborasi gitu ya. Kita nggak bisa mempertahankan sikap egois gitu. Kita akan tersisih sebagai pribadi, sebagai bangsa. Kita juga tersisih dari percaturan dunia kalau kita mikir keuntungan diri sendiri gitu. Jadi ya yang esensial, yang simple aja gitu. Gimana caranya supaya masyarakat Indonesia bisa menyadari pentingnya kebersihan, nggak buang sampah sembarangan, antri, yang simple aja deh. Saya kadang-kadang kalau ke luar negeri, saya perhatikan itunya Sambil duduk, Mas. Escalator, tangga berjalan gitu. Itu di tangga berjalan itu yang diem sambil ngikuti tangga berjalan itu pasti di satu sisi, tergantung negara mana. Sisi satunya, misalnya yang berdiri semua di kanan, sisi satunya kosong buat orang buru-buru. Itu kan karena mereka nggak egois, karena mereka pikir Civilized. Saya lagi Wallace. Tapi pasti ada orang yang lagi rushing gitu, berurut gitu. Dia nggak menghalang-halangi. Saya tweet itu berdampingan dengan collage gambar di Indonesia, situasi di Indonesia yang random, chaos. Random. Semua diem, semua jadi nutup jalan gitu. Saya di situ di Twitter itu saya gambarkan betapa kita tuh masih taraf itu gitu, masih taraf egois gitu. Buang sampah juga, toh ada yang bersihkan gitu. Saya pernah cerita, di Jepang itu nyari tempat sampah aja, bukan nyari sampah, nyari tempat sampah aja susah. Lantas tuh orang buang sampahnya di mana? Ya, udah diajarin dari kecil, semua orang bawa plastik. Jadi dia punya perasaan yang nggak pantas lah orang mengurusi sampah saya gitu. Walaupun dia dibayar gitu. Ada kesadaran itu gitu. Belum lagi soal pembajakan itu tadi ya. Ya ada banyak hal yang kita mesti bereskan lah, hal-hal seperti itu di Indonesia gitu. Mas, mungkin terakhir bisa sambil duduk kali, Mas ya. Meregangkan kaki juga. Di sini atau di sini, Mas? Di sini, Mas, biar nggak backlight juga, Mas. Saya duduk di sini, Mas. Ya, gimana, Mas? Dan yang paling memprihatinkan aku ya di dunia musik kita belum punya concert hall yang
yang cukup baik, yang pantas, Proper. yang dibangun oleh pemerintah dari zaman Soekarno, Soeharto dan seterusnya sampai sekarang belum ada. Kita punya Taman Ismail Marzuki, tapi keadaannya ya seperti itu dan itu bukan concert hall. Aku berharap Pak Jokowi, Pak Ahok, ini orang-orang yang aku kagumi, pada waktunya nanti setelah mereka udah nggak terlalu digoyang-goyang terus seperti sekarang, itu mau kasih satu tanda mata untuk seni musik, yaitu membangun concert hall. Bayangkan kita 250 juta lebih nggak punya satu concert hall pun yang dibangun pemerintah. Singapura itu negerinya lebih kecil daripada kota Jakarta, tapi concert hallnya banyak, ada beberapa. Malaysia juga. Jadi jangan bicara Cina, Korea, Jepang, wah ya, kita ketinggalan jauh gitu. Bahkan dibandingkan Asia Tenggara aja kita memprihatinkan dalam segi itu gitu. Jadi aku berharap sebelum aku mati nanti aku bisa konser di Indonesia, di Concert Hall Indonesia gitu. Mas, kalau setelah wawancara sekian lama dengan Mas Adi, sepertinya ada tokoh dan juga buku yang paling berkesan dari yang pernah dibaca Mas Adi. Bukunya banyak tentunya. Dari sebanyak buku itu dan juga dari sekian banyak tokoh yang pernah Mas Adi ikuti pemikiran-pemikiran, ya dari sekian banyak itu, buku siapa dan tokoh siapa Mas Adi? Aduh, banyak banget. Ada satu buku dari Leonard Bernstein. Leonard Bernstein itu komponis Amerika yang aku kagumi dan menginspirasi aku di banyak langkah-langkah aku di Twilight Orchestra gitu. Tapi secara umum ya, karena aku sifatnya karena aku menempuh cara belajar sendiri itu dengan referensi yang waktu dulu tuh hanya buku, nggak ada browsing googling zaman aku muda tuh nggak ada. Nah, cara aku dulu browsingnya dengan memakai bukan membaca satu buku sampai habis. Aku jarang baca buku completely dari A sampai Z habis semua chapter aku baca. Biasanya aku lihat di daftar isi dulu mana yang relevan. Mungkin dari situ lompat ke sana, lompat ke sini. Kemudian yang paling sering adalah lihat indeksnya. Misalnya aku mau membawakan karya Beethoven Simfoni nomor 9 misalnya. Nah, aku akan cari di indeks itu all about the Ninth Symphony of Beethoven itu, from Beethoven itu. Jadi, nyari sana sih, cross reference gitu. Ini ke buku ini, cari indeksnya, cari di daftar isinya, dan jadi zigzag gitu. Enggak yang baca ini wah habis waktu gitu. Seringkali di satu buku kita diberikan pengantar yang terlalu lama, terlalu panjang gitu. Kadang-kadang bicara mengenai banyak hal yang sebenarnya kita pengennya yang ini tapi lama sekali. Jadinya ya itu bukan per buku satu persatu gitu. Jadi buku ada judul buku khusus ya, khas gitu, yang satu mungkin yang paling berkesan. Kebanyakan sih reference Ya. Buku yang aku tuh nggak terlalu, kalau ada waktu ya aku pengen baca novel kayak zaman dulu N. Hadini, aku baca dalam sebuah kapal itu waktu aku sekolah tuh menikmati banget. Tapi rasanya waktu itu waktu lambat sekali. Iya betul. Nggak tahu kok sama zaman sekarang dengan ada teknologi ini bikin kita kayaknya makin kekurangan waktu ya. Terus dengan given time yang kita punya gitu, udah jadinya aku lebih kejar reference buku. Langsung to the gist-nya aja, ide utamanya. Oke, Mas Adi, wawancara kami sudah 1 jam lebih di Bogor, di Kebun Raya Bogor. Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kami bisa
mendapatkan pemikiran-pemikiran Mas Adi, dan tentunya semoga ini bermanfaat buat kawan MI semua. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Semoga bermanfaat Mas Adi dan sukses untuk karir dan tentunya karya-karya selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.